Karena kita nggak ada ke masjid, yang mau sholat juga boleh silakan Bapak Ibu. Kita boleh silakan sholat di sini juga nggak ada masalah. Tapi izinkan saya melanjutkan acara sedikit lagi kok, paling ada 30 menit aja. Nanti kita boleh berpadu. Betul juga saya lagi musafir, jadi saya menggunakan hak saya, kayak gitu kan, rezeki saya nanti di jamaah sholat saya. Jadi mau sholat ada ruangan sini betul? Ada. Yang silakan Pak, kalau yang mau sholat itu tepat waktu. Mohon maaf saya lanjut juga di sini acaranya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya satu-satu hutang saya lunas Pak. Tidak hanya malah hutang lunas, tapi saya sudah luar biasa dapatnya. Bukan hutang saya lunas Bapak Ibu cuma setahun aja sampai Pak. Setahun sampai 2,5 miliar itu lunas setahun aja. Nah kemarin saya ketemu lagi sama Bang Gus Serawan ya, awak percaya lagi. Nah akhirnya saya cek lagi 1,5 miliar habis saling bersedekah. Tapi nggak apa-apa, karena juga pembelajaran sama saya. Nah akhirnya saya Bapak Ibu keterusan asik di sini terus. Dan sekarang saya sudah punya di ladang. Sekarang udah ladangnya mau hampir mendekati 30 ekar sudah terbeli. Jadi nanti bukti dan fakta semua ada. Oke, itu stressing saya Bapak Ibu. Saya paling ada kita 40 menit aja, 30 menitnya ke depan. Nanti kita boleh diskusi yang lebih baik lagi dan lebih lanjut lagi. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah diberi nikmat sehat bisa hadir di ruangan ini. Semoga nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini, fakta yang saya temukan ini, bukti yang terukur ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya juga Allah meridhoi Bapak Ibu juga lepas hutang ribanya sama dengan seperti saya. Amin. Kepada kekasih Allah, junjungan kita Rasulullah SAW itu dapat salam dan salam semoga kita mendapatkan sampai di kemudian kelak. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau ngecek lagi semangatnya. Ya tadi menjawab semangat juga. Saya juga pengen lebih semangat lagi. Ya, ketika dia punya kabar merdeka itu, Bapak Ibu harus kuat, benar, harus kuat sehingga Allah dengar sampai jebol, malaikat dan Allah akan bingung ketika melihat Bapak Ibu teriak apa itu merdeka. Insya Allah dengan teriakan yang kuat, dengan semangat yang kuat, Allah juga akan mengabulkan doa Bapak Ibu agar terbebas dari hutang riba. Harus semangat, bisa ya? Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Iya, betul. Semangat semua. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, insya Allah nanti solusinya akan kita berikan. Ya, yang penting Bapak Ibu semangat dulu. Bagaimana melepaskan hutang riba? PDBS, Dua berkah, no riba. sahabat karib, Bantu umat, bebas riba. tepuk tangan untuk tebing yang luar biasa hari ini. Ya, Bapak Ibu, ayo kita introspeksi diri dulu. Di usia Bapak Ibu sampai saat ini, apa-apa saja impian Bapak Ibu yang sudah tercapai? Coba diingat. Ambil dulu di bawah. Bu. Yang mudah tercapai apa? Nah, kalau belum apa? Bagaimana caranya? Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Ya, kenapa kita nggak bisa juga mewujudkan impian? Saya Bapak Ibu merangkum beberapa impian. Ya, yang pertama itu Bapak Ibu yang orang ingin ke Baitullah, betul? Tidak hanya kita tapi orang tua kita. Sebagai anak yang soleh, anak yang baik, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi melepaskan kufur nikmat orang tua kita, antarkan dari ke Baitullah. Coba siapa yang sudah Bapak Ibu hari ini memberangkatkan mamanya ke Baitullah? Alhamdulillah saya sudah. Oh ya, ini punya travel Pak, masih travel umroh ya. Saya sudah mengumpulkan mama saya, bapak saya, anak saya dan juga mertua saya. Saya baru ke Baitullah baru 13 kali Bapak Ibu. Baru ya Pak? Baru Pak. Karena kalau sudah berarti habis Bu. Ya pasti ini COVID kurang ajar. Kalau enggak ada COVID Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu di gerbong saya pastikan Bapak Ibu akan umroh bersama saya. Amin. Amin. Mau umroh? Mau. Sendiri atau bersama pasangannya? Pasangan. Pengen haji plus? Ingin. Kita mau Ustaz udah kontrak nih bulan November ya, November tahun depan. Karena kita nggak mau cepat-cepat karena COVID kita belum
Insya Allah Bapak Ibu, saya ada kontrak 2.000 orang leader-leader saya nanti akan ke Baitullah. Pastikan seatnya itu Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Tapi daftar dulu lah PTBS. Oh iya dong, ada aplikasinya. Kalau nggak ada aplikasinya bingung kan? Sama kayak ini Bapak Ibu. Coba ya. Bisa nggak Bapak Ibu tahun depan mengumpulkan orang tua Bapak Ibu? Ibu sendiri atau enggak? Datang. Kapan berangkatnya? Artinya gini ya, udah setua ini loh. Coba ya. Udah setua ini kok baru sekarang bisa? Nah kenapa belum bisa Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita bedah. Ada yang salah dalam perjalanan di Bapak Ibu. Nah, udah ada yang buat negeri? Saya baru jalan-jalan itu baru ke Dubai, baru ke Maroko, baru ke Valencia, baru ke Madrid, baru ke Barcelona, baru itu aja. Kemarin mau ke London nggak jadi karena Covid, ya. Kemarin mau ke Australia nggak jadi karena Covid, Bapak Ibu. Jadi bukan kita cerita apa-apa, semua fotonya dulu di Facebook semua gitu. Dan itu perjalanan saya dapatkan bukan saya semasa di PRD, tapi saya sudah main networking, gitu ya. Nah rumah Bapak Ibu, saya punya rumah, saya punya ruko, saya pilih bukan rumah, saya pilih ladang. Tuh, jadi saya pilih ladang bagi rumah. Gitu. Karena rumah bagi saya beban. Saya nggak mau bangun beban, saya bangun aset. Aset itu apa? Sesuatu yang kita miliki sering duit. Nah itu baru keren. Tapi kalau sesuatu yang kita miliki, kita keluar duit itu namanya beban. Rumah beban, ngechat. Lihat, mau hari raya nanti, Bapak Ibu tahap apa itu? Nanti tanpa miliki, tanpa miliki nyesek sekali dia berkunjung. Tambah kamar, tambah AC. Jadi beban. Jadi Bapak Ibu saya nggak mau beli rumah yang itu mewah. Tuh, jadi saya alihkan ke bangun aset. Nah, mobil, saya mobil cuma pakai 5 aja. Dari banyak mobil saya pakai 5. Saya kebutuhan saya. Istri saya, anak saya, sama mobil teladan ada 2. Jadi saya nggak banyak-banyak beli mobil. Kenapa? Karena kebutuhan. Itu kan beban juga, ya. Nah, Bapak Ibu, karena saya masih kecil, tapi colong. Karena saya perempuan pula, jadi saya nggak meminang orang, tapi dipinang orang kepada duit saya. Jadi persiapan pernikahan hanya bisa doang, ya. Udah siap nih uangnya, karena saya udah punya aset. Nah, kuliah anak, insya Allah Bapak Ibu udah disiapkan semua. Jadi impian-impian ini Bapak Ibu insya Allah akan bisa diwujudkan di PTBS, terutama yang ini. Lunas hutang riba. Rasulullah dalam sebuah kisah tidak mau mensolatkan seorang mayat ketika tahu bahwa mayat tersebut punya hutang. Yang tahu kapan mati Pak? Ya, coba ya. Kenapa Ustaz ketika melepaskan mayat atau pardunya ada pertanyaan diberikan kepada pentajian? Ditanya sama orang-orang, apakah kamu baik? Gitu ya. Yang kedua apa? Tak. Kenapa harus tanya Pak? Berarti utang ini sangat luar biasa Pak. Ngeri. 73 pintu dosa riba. Saya juga gitu Pak, ketika di kredit ke Bank Sumut, saya doa sama Allah, ya Allah kabulkanlah kreditku. Saya belum tahu. Ternyata 73 pintu dosa riba. Yang pertama itu adalah ngajak perang Allah dan Rasulnya. Tersadar saya Bapak Ibu ketika saya jual. Ngajak perang di TK saja saya tak berani. Kok ngajak perang sama Allah saya nekat. Akhirnya ladang saya dibalas. Berzina dosa besar. Ternyata berzina adalah dosa yang ke-73. Berzina bukan sama orang lain, tapi berzina dengan ibu kandung sendiri atau ayah sendiri. Jadi jangan bangga ya Bapak Ibu. Oh hari ini aku ambil kredit banyak mutasi. Wah, itu belananya Allah. Tidak akan tenang di depan dia. Jadi iya orang yang pada kredit, isi kredit itu lihat. Makanya orang punya kredit mukanya pasti stres. Pasti mukanya gitu, buram, mungkin jelek Bapak Ibu. Kenapa? Karena bekerut memikirkan sesuatu itu ya. Nah ini Bapak Ibu impian-impiannya, insya Allah Bapak Ibu ya. Ini ladang ini saya beli, alhamdulillah udah saya beko, saya rapiin semua. Ya Bapak Ibu, di bawahnya ada saya mau bangun resort, ya bangun resort, mau bangun tempat itu wisata, ada sungai, sungainya sangat dari buru. Ya, jadi kalau pernah ada tempat dari buru, ini saya bangun ladangnya. Kalau saya beli Bapak Ibu, hampir pertama saya beli 24 hektar, tambah 2 lagi, tambah 2 ini insya Allah 30 hektar dan nanti saya tambah lagi nih. Rencana saya Bapak Ibu 200 hektar 2 tahun lagi saya wajib beli dari PTBS ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pensiun saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ya, kita kerja
Kerja itu untuk mempersiapkan pensiun, gitu loh. Ya, jangan Bapak Ibu nanti udah pensiun bingung. Kok saya PNS makin miskin? Betul kan? Makin miskin apa PNS? PNS setelah pensiun pasti makin miskin. Kenapa? Karena gajinya berkurang hingga 60%, tinggal 40%. Nah, ini mohon fokus ibu-ibu, bapak. Kenapa Anda hari ini gak kaya-kaya? Saya dapat bukunya, saya belajar. Buku ini judulnya Bapak Ibu Cash Flow Quadrant. Menjelaskan buku ini ternyata ada yang salah ketika orang untuk mencari kekayaan. Apa itu? Nah, Bapak Ibu dalam buku ini ya, dia bilang kuadran dibagi dua dulu. Kuadran kiri ini dihuni oleh orang-orang yang berpikir kalau dia memilih jalur ini akan jadi orang kaya. Itulah dihuni oleh orang Indonesia. Di kuadran kanan ini orang sukses, orang B dan orang I. Siapa orang-orang E? Yang berpikiran kalau kerja akan jadi orang kaya. Makanya kau harus kerja. Kalau nggak kerja nggak kaya kau. Inilah pembelajaran dan pembodohan yang paling hebat di muka bumi ini. Orang yang makan gaji tidak akan pernah jadi orang kaya. Buku ini bilang. Tapi saya membuktikannya sendiri, faktanya sendiri, dan saya pernah jadi anggota dewan digaji. Memang betul, nggak akan kaya orang digaji. Siapa pula lah pernah bos menggaji anggota jadi orang kaya? Pernah? Enggak. Orang yang digaji itu hanya untuk kebutuhannya, hanya untuk makan, untuk hidup. PNS coba lihat, berapa anak ditanggung, tambah gaji, kan beda kan? Gaji PNS yang nggak kawin, gaji PNS yang punya anak satu sama punya anak dua, beda kan? Beda, berarti mau digaji berdasarkan tunjangan. Kehidupan jangan dipikir biar si orang kaya hebat, nggak bisa. TNI, Polri, karyawan, semua pokoknya orang makan gaji Bapak Ibu, tidak akan pernah jadi orang kaya. Betul nggak? Pak, ada Pak Camat punya mobil, ada tentara punya mobil, ada nggak? Ada. Itu orang cerdas. Dia paham dari gaji akan kaya, makanya jadi bisnis. Gitu loh. Cuma permasalahan sekarang Bapak Ibu, apakah kita punya modal? Gitu loh. Apakah punya waktu? Sempat ngurusnya ahli nggak? Nanti ketipu. Gitu loh. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Itu mungkin orang sukses itu karena memang udah cerdas sekali memang. Dia paham itu. Ada peninggalan orang tuanya, ada mungkin apa ya? Usaha-usaha yang bareng-bareng dengan kawan-kawan gitu kan, tentara kan banyak tuh. Makanya dia paham Pak, kalau dia kaya dari gajinya nggak mungkin. Gitu. Ya, yang kedua ada juga kesalahan. Bos punya usaha, dia buka dosbir, dia buka tukang pangkas, dia buka gede sampah, grosiran, warung, gede nasi, lontong sarapan pagi, warkop, salon. Ini juga Bapak Ibu dalam buku ini nggak akan bisa jadi orang kaya. Mana mungkin? Iya. Coba cek dulu di lingkungan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah tahu ada rumah makan 10 tahun yang lalu. Coba cek, punya penjara nggak ada 10 tahun ini? Hah? Coba toko sampah, gede sampah itu. Gitu-gitu aja Pak kehidupannya. Kenapa? Ya karena modal segitu. Warung nasi cuma punya meja 5 kali 4, 20 orang yang bisa ditampung, mana bisa 60.000 orang. Dia nggak kaya lah. Orang mau ikut gitu kok jualan kan? Nah, malah ada pemilih saya nih, lebih parah lagi Bapak Ibu. Dia dari sampah kecil-kecilan dulu, begitu dia berkembang ambil kredit, ngembangin jadi ruko, gitu loh. Setelah bangun ruko, lunas semua, ngambil kredit lagi, fatal. Kenapa fatal? Ngambil kredit, malah ngambil DP untuk mobil, wah makin hancur. Akhirnya Bapak Ibu saya lihat grosirnya hampir semua habis, nah rukonya juga terjual, dia malah di samping jualan balik, jadi sarapan pagi dan siang sama malam warkop, balik lagi mendasar. Itu tadi Pak, karena nggak akan kayak di badan diri itu. Tuh ya. Nah Bapak Ibu, lebih parahnya lagi apa sini? Ada penyakitnya. Apa itu? Usia. Ada masa pensiun, ada masa sakit lagi. Lebih parah lagi Bapak Ibu, meninggal dunia. Bagaimana keluarga?
Karena di sini ini partner dengan waktu sama tenaga. Kalau Anda nggak kerja, berarti nggak makan. Itu konteksnya di bulan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang benar di sini dalam buku ini bilang, segeralah, ayo bangun bisnis. Bisnisnya Bapak Ibu unik gitu loh. Mungkin orang menganggapnya nggak nyangka ternyata itu bisnisnya gitu. Ya. Nah, bisnis sistem ini artinya apa? Bisnis yang menghasilkan duit sama kita nggak perlu kerja. Kita nggak perlu berada di tempat itu. Mungkin tinggalkan tempat itu kerjaan kita di 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan setahun kita tinggalkan kerjaan kita, tapi tetap ngalir uangnya ke rekening kita. Ada nggak usaha ini Bapak biar tahu? Ada banyak. Bahkan kita di sini sekarang. Ini termasuk salah satu bisnis sistem. Itu yang dengan skala besar, konglomerasi atau korporasi, modalnya besar. Coba tanya sama manajernya, Bapak Ibu, tahu nggak siapa yang punya hotel ini? Di mana tinggalnya? Tinggal di Singapura, luar negeri punya. Tapi dia menggunakan sistem, menggunakan manajernya, dia buat. Akhirnya dia tahu berapa orang yang nginap di sini, dia tahu berapa penghasilannya, dia tahu. Tapi dia nggak pernah nyapu di sini, nggak pernah nginap di sini. Itu hebatnya bisnis bersistem. SPBU, tuh, ya, punya sekolah, punya rumah sakit. Pernah owner yang kita lihat ada di sini? Nggak pernah. Nah, Bapak Ibu, ada lagi nih bisnis waralaba atau franchise. Udah banyak sekarang. Indomaret, Alfamart, Alfamidi, KFC, Texas, Sirsalo, Cindelaras, banyak sekarang. Ya, itu juga apa tuh? Kimia Farma, banyak sekarang Bapak Ibu. Nah, siapkan uang kita banyak-banyak, kita bangun di situ, beli franchise-nya. Tuh, jadi kalau macam kemarin ya 1 ruko 1 miliar, 2 ruko 2 miliar, franchise 500, berarti berapa? 2,5 miliar. Tapi bukan kawan di rumah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan akan gajian dari lemari tersebut. Petasop, itu keren tuh. Ada lagi, apa itu? Rumah kos-kosan, rumah sewa. Itu juga bagian daripada bisnis sistem. Pak, nggak ada uang kami Pak Lider, betul? Bapak Ibu jangan kecil hati. Ya, nggak punya duit di sini, nggak punya duit di sini, silahkan main ini. Networking, Pak. Silahkan main MLM. Saya udah buktikan Bapak Ibu, modal saya 7 juta, reward saya 6,4 miliar, bonus sponsor pasangan saya, reward giveaway saya sekarang ini sudah sampai hampir 1,8, berarti tambah 6,4, berarti hampir 8,2 miliar. Bagikanlah 36 bulan, berarti dengan modal 7 juta saya mengalahkan hotel ini yang modalnya mungkin sampai 10 miliar. Coba bagikan 8 miliar bagi 36, hampir 200 miliar, 200 juta per bulan saya dapat. Modalnya berapa? 7 juta. Modalnya berapa? Merendahkan hati untuk menerima sebuah konsep bisnis networking. Jangan sepele dengan MLM Bapak Ibu. Inilah saya sampaikan kemana-mana dalam siar saya. Ya, saya menyampaikan bagi yang mau, bagi yang berkenan, bagi yang ingin berubah hidupnya. Kalau masih bertahan dengan kirim ragu, silahkan lanjutkan. Kami hanya menyampaikan, Allah nanti yang akan menentukan hati Bapak Ibu mau atau tidak di dalam untuk menjadi pejuang keluarga. Ya, ini yang paling hebat, investor. Jadi investasi Bapak Ibu ya, kemana-mana yang penting syariah ya. Dan Bapak Ibu, yang paling utama saya mau nyampaikan kepada Bapak Ibu, investasi akhirat. Apa itu? Persiapkanlah kematian Bapak Ibu. Kata Rasulullah, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mempersiapkan kematiannya. Ayo, kalau dulu Bapak Ibu gak berani bangun masjid, sekarang niatkan bangun masjid. Kalau dulu gak berani bangun rumah tapis, sekarang niatkan bangun rumah tapis. Kenapa? Karena Allah akan memberikan lebih besar ikhtiar dan upaya Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan kepada Allah. Ya, nah Bapak Ibu, aktif income orang stres. Ya stres dong, PNS stres, mikir jabatannya, betul ya? Betul nggak? Hah? Karyawan bingung, Bapak Ibu nanti kena pecat, gitu loh, ya kan? Itu di kuadran kiri. Di kuadran kanan, Bapak Ibu, orangnya apa? Nyantai, visioner, pasif income. Apa itu pasif income? Nggak kerja tapi dapat duit, itu. Tidur kita masuk rekening rumahnya, ke rekening kita. Pak, laporan, Petasop yang ini sekian.
1000 liter bisa transfer. Wah, alhamdulillah. Tenang-tenang Pak. Bebas finansial, bebas waktu. Inilah orang kaya sejati Pak. Bu, orang kaya sejati di sini. Apa itu ciri-ciri orang kaya sejati? Jangan Bapak Ibu terkecoh ya. Dia pakai jas, pakai dasi, buka pintu gitu. Coba ajak pergi ke Singapura, rumahnya. Coba ajak umroh, bisa nggak dia? Kalau dia belum bisa, besok langsung berangkat ke Singapura, besok langsung umroh, berarti dia belum orang kaya. Tuh. Kenapa? Dia menjadi sini. Betul kan? Tapi kalau dia orang sejati, Bapak Ibu sama kayak saya, Pak Lidiar, besok Aceh, oke siap. Pak Lidiar, besok kita berangkat Pekanbaru, oke siap. Pak Lidiar ke Bandung 5 hari, oke siap. Uang saya ada, waktu saya ada. Itu namanya orang sejati. Paham ya? Bapak Ibu, saya nggak nyuruh berhenti. Bapak Ibu nggak langsung saya suruh seperti kemarin itu amputasi katanya. Enggak, ayo kita ikhtiar. Gitu loh. Bapak Ibu biarkan bertahan di berikhtiar sekarang, karena itu makan Bapak Ibu untuk hidup Bapak Ibu. Tapi kalau mencapai impian, silakan pindahkan otaknya dari kiri ke kanan. Apa kata Margaret Thatcher? Ya, kalau Anda ingin merubah nasib Anda, pertama kali pikir dulu Bapak Ibu. Setelah Anda pikir dan rubah, ambil tindakan. Tindakan ini Bapak Ibu tidak boleh langsung selesai situ aja. Lakukanlah ritualnya, ya. Sama di Bapak Ibu kan pilih PNS, itu kan bukan Allah mentakdirkannya, kan Bapak Ibu yang pilih, betul? Setelah diri PNS apa? Kan ngajar kan? Kami tindakan berulang-ulang, gitu. Itulah karakter, itulah nasib. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merubah nasib, bukan pekerjaan yang dirubah, tapi pikiran itu dirubah. Tuh, pikiran dirubah, baru tindakan, repetisi, aku berulang-ulang, aku untuk karakter, itulah nasib. Itu Bapak Ibu ya, aplikasinya itu. Jangan dipindahkan otak dari kiri ke kanan, tapi Bapak Ibu bingung apa yang harus Bapak Ibu lakuin. Nah di sini enak Pak. Bapak Ibu nggak perlu belajar, nggak perlu cerdas, Bapak Ibu nggak perlu harus apa ya? Saya S2 Pak. Kadang-kadang saya bingung ya. S1 saya nggak pernah pakai jadinya. S2 saya nggak saya pakai akhirnya. Cuma saya pengen tampil aja, pengen saya di lisan saya itu akan muncul SD dan MM saya. Tapi kontribusinya karena saya dapat itu nggak pernah saya dapatkan. Itu seperti itu. Jadi akan saya paham ya, apalagi Pak Nadiem yang pernah membuka mindset, ya harus mempersiapkan orang praktisi. Wah, apakah tren ini akan muncul ya? Berbarengan dengan ilmu saya temukan Bapak Ibu. Kenapa yang betul sih? Bapak Ibu nggak perlu belajar, nggak perlu harus cerdas, yang penting mau aja. Caranya bagaimana? Ikuti kurikulum kami. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan hari ini. Leader Bapak Ibu mengundang Bapak Ibu, tidak prospek Bapak Ibu. Itulah bukti kurikulum kami. Bapak juga kalau join, jangan prospek. Udah, utang kau masih banyak. Impian kau belum terwujud kan? Gak mungkin kau terwujud. Benar Bapak Ibu. Saya ketemu sama seorang camat, 18 tahun jadi PNS. Saya tanya, bro, dengan kehidupan kau lah sebagai camat, gaji kau sebagai camat, bisa nggak tahun depan mama kau umroh nanti? Enggak Pak. Dengan gaji kau sebagai camat, jabatan kau sebagai camat, bisa nggak tahun depan kau punya mobil 150 juta cash? Enggak. Iya. Karena kalau bisa, tahun lalu sudah kau umroh kemana? Kenapa? Kau sampai pilih jalur kau gitu. Karena kau makan gaji. Kalau kau makan gaji akan kaya kau. Jadi gimana? Kamu kalau pernah mengumpulkan mau, udah closing Bapak Ibu. Artinya butuh sebuah aplikasi. Inilah aplikasi kami. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustaz, produk-produknya itu adalah akan bahwa usaha kita ini baiklah uang-uang yang ada lagi. Wah itu bagaimana? Kecuali Bapak Ibu lebih tinggi tingkatnya daripada Ibu ada. Betul ya? Modal saya cuma 7 juta. Saya mau buka sedikit Bapak Ibu terhadap MLM. Ya, apa itu MLM sebenarnya? Nah, ada dalam bisnis ada 2 konsep. Konsep yang pertama namanya konvensional, konsep kedua adalah direct selling. Konvensional, produk Indomie di pabriknya, asumsi ya, Indomie sekarang berapa harganya? 500. 2000. Anggap aja 1000. Anggap aja 2000 ya. Ini di pabrik cuma 1000 Pak. Kenapa ketika harganya 2000?
Dari Jakarta kemari sampai Jakarta. Itu namanya distributor. Pusat sebagai tunggal minta dong, dia punya gudang kan? Mana bisa ya? Oke, 5% nama antum. Dah, masuk lagi Pak, provinsi. Wih, punya gudang saya. Mana bisa ya? Minta lagi 5%. Baru masuk kabupaten, minta lagi 5%. Baru masuk grosir, warung. Berapa persen itu? Udah ada yang beli? Belum. Nggak ada yang tahu di barang. Jadi kemana? Bos, kita pasang promosi. Pasang promosi. Iklan di TV di mana-mana. Gitu ya. Tambah lagi harganya Bapak Ibu. Nah, Indung seleraku. Nah, siapa yang bayar? Hah? Nggak sadar kan? Kok punya pabrik Bu? Kita yang bayar. Makanya harganya dari berapa? 1.000. Dari 2.000 nih harganya. Ada distributor dan promosi dalam Indomie. Yang bayar siapa? Pembeli. Di mana belinya? Di warung. Berarti dari warung itu sampai artis itu kita bayar semua. Itu profesional. Ya? Kalau direct selling itu namanya penjualan langsung. Itulah hierarkinya MLM. Itu hierarkinya MLM. Apa itu? Memutus mata rantai distributor sama promosi. Tetap harganya di MLM harganya 2.000. Tapi yang 1.000 lagi untuk siapa? Yang 1.000 lagi itu untuk orang yang mau jadi artis, orang yang mau cuap-cuap, orang yang mau menyampaikan barang ini enak, barang ini bagus. Anda akan mendapatkan marketing plan senilai 50% dari harga semuanya. Ya, itu kontraknya. Makanya MUI melihat, bayangin Bapak Ibu, kiri kanan saya sudah terjadi pembelanjaan 14.000 kali 2 juta berapa? 28 miliar. Sini hampir 17.000 kali 2 juta. Karena sepertiga 2 juta. Berarti berapa? 34 miliar. Berhak saya mendapatkan hak saya. Apa namanya? Mudharabah. Apa? Ustaz tahu. Mudharabah bagi hasilnya. Kenapa? Karena saya Bapak Ibu menjalankan sistem, menjalankan aturan yang ada di PPBS dan saya berhak mendapatkan wasilah namanya. Wajar dong ya. Masa Bapak Ibu memberi ilmu sama Bapak ini, ibu ini, Bapak ini bangun masjid. Ibu ini kan dapat? Dapat kan? Padilannya dapat kan Pak? Nah di sini juga sama. Semakin banyak Anda membebaskan utang riba orang, maka Allah akan memberikan kontribusi lebih besar kepada Anda. Itu kontribusi Pak. Makanya jadi mantap hadis satu aja. Saya nggak usah. Itu anggaran saya. Itulah yang membuat saya berbicara sama orang begitu banyak dan membuat yakin dan diri saya. Hadisnya berbunyi, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Sampai ke Anda. Gitu. Ya. Nah, dasar itulah dan pembuktiannya Bapak Ibu utang saya lunas. Alhamdulillah Bapak Ibu lihat sudah banyak. Ucapkan terima kasih sama saya. Makasih Pak Lider. Waktu kemarin nih belum Covid ya. Mamaku udah umroh sama mertuaku, mantap man, keren Pajero yang di Sepit Puan namanya Arab Guru di AC Sepiro. 6 bulan berikutnya, 8 bulan berikutnya dapat saya, Bang, Mama tinggal dunia. Makasih Bang, saya bilang nih, makasih Bang. Kok makasih man, Bapak tinggal dunia? Iya Bang, gara-gara wasilah apa? Usaha PTBS, Mama sudah berangkat ke PTBS. Kalau nggak kenal dengan PTBS, meninggal dunia Mama mungkin tak akan pernah dan berani aku berpikir untuk membawa nama beliau. Ini buktinya dan faktanya. Banyak juga yang saya ucapkan terima kasih terhadap hanya sebuah istilah yang dulu orang menganggap mencolok-colok ya, orang menganggap mesti sepele, tapi ini sudah booming dan tren. Silakan Bapak Ibu rendahkan hati untuk menerima fakta, menerima kenyataan bahwa yang dulu katanya kalau mau kaya harus kerja itu karena terbukti dalam ibu biasa buku yang berjudul Facebook Water. Wajib ibu pula kapan medannya yang ada cuma ini juga di apa tuh? Gramedia bukunya bestseller Bapak Ibu ya. Nah, berapa modal untuk mulai usahanya? Modalnya Bapak Ibu karena akan kita adalah berdagang, akan kita adalah bisnis, silakan beli produknya. Produk ini murah Bapak Ibu, cuma 2.100.000. Tapi sudah langsung balik modal. Kenapa? Karena Bapak
Bapak Ibu akan diberikan langsung produk sebanyak 12. Silahkan pilih mana. Kalau mama, nih pelakor tahu nggak? Apa itu pelakor? Pengganggu laki orang. Rumput tetangga, gitu ya. Nah, kenapa dia bisa glowing? Kenapa dia bisa kinclong? Karena dia paham bagaimana untuk merawat tubuhnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau pengen kulit cantik ya, itu harus sering-seringlah minum kolagen. Ini saya anggap kulit mama yang nggak mau dan suaminya terganggu sama pelakor, karena nggak mau minum kolagen. Anggaplah kulitnya hitam ya. Nah, karena sering diminum kolagen, Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Nih, kolagen akan membersihkan plek-plek, akan mematikan kulit-kulit mati, sel-sel kulit juga akan bersih secara otomatis, Bapak Ibu ya. Dia akan terus memberikan asupan sehingga kulit mama akan makin glowing. Keren. Sikit-sikit jadinya tostar. Kadang-kadang kalau kemerahan, itu harus curiga. Jadi kalau ada sedikit putihnya. Mirip ya, Bapak Ibu, kebanyakan aja nih. Tuh. Nah, hebatnya lagi, Bapak Ibu ya. Kenapa kolagen ini saya jamin itu akan membersihkan kulit? Ayo belajar sama bayi. Bayi ketika sampai usia 5 tahun, 7 tahun itu kulitnya masih bersih. Kenapa? Karena belum kena radiasi, karena belum kena radikal bebas, belum kena matahari, belum kena formalin, belum kena becin, makanya kulitnya bagus-bagus. Tapi apa yang coba lihat? Cina-Cina kenapa kulitnya bersih? Karena mereka pernah main keluar, di rumah aja. Tapi begitu keluar, kulitnya pasti hitam, pasti akan nongol, pasti akan jelek. Itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Karena kolagennya habis, hilang. Banyak orang kadang-kadang Bapak Ibu cari ini jalan sikat ya, suntik pakai kolagen. Kenyataannya suntik kolagen malah menimbulkan kanker. Efek dari kolagen ini yang kita jual di PT Best cuma satu Pak. Efeknya dapat bajir. Itu aja. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Ini saya pakai, ini aku saudara propolis, saya pakai Bapak Ibu setiap hari itu pagi 3 dan siang 2, jangan sore 2. 3, jangan dipakai malam hari ya. Ini detoxnya sangat kencang nih. Ini kalau kita minum ini pasti akan kencing terus. Kenapa? Karena dia membakar. Jadi makanya malam saya nggak anjurin nih. Kan takut nanti tadi yang tidur jam-jam 2 malam terbangun gitu. Nah ketika mau sholat tadi boleh minum ini. Biar cepat. Alarm langsung tidur. Pipis. Nah sekali sholat ya. Nah ada nih untuk sini ada yang anak-anak ada. Nggak ada anak ya. Semua dewasa ya. Yang single parent, yang janda atau duda, saya nggak sarankan minum ini. Saya cuma nyarankan ini kepada Pak Sutri yang aktif. Berikan kepada suami Anda, berikan kepada laki-laki. Tapi membuktikannya adalah pasangannya. Karena yang minum satu, yang dimanjakan 2 orang. Silahkan Pak, dicoba ini. Saya banyak closing dari sini. Bener. Saya tanpa bilang sama dia. Saya datang ke rumahnya, saya minta air panas, saya masukkan Economic Power, saya kopi. Minum apa nih? Udah minum aja. Nah sampai setengah jam Bapak Ibu, kamu mau seraku? Dia bilang. Karena udah gelisah dia, kupingnya udah merah. Kamu mau seraku? Dia bilang. Udah pulang aku, dia bilang. Besok dia mau saya. Apa itu ketuaan? Kau beli barang aku, kasih Bapak Jil. Closing. Tuh ya, pupuk ini juga bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia yang 20%. Saya closing Bapak Ibu, saya nggak perlu ke lapangan, saya nggak perlu tes semprot produk ini. Caranya gampang. Saya bilang, Bu, karena dia direkturnya, dirutnya, Bu, berapa sih pupuk sayur ibu yang 1000 hektar itu setahun? 3 miliar Pak. Mau saya kurangi 1,5 miliar? Mau berapa? Caranya gimana? Ini barangnya. Dia perlu ibu lah 10 hektar. Tes 6 bulan. Ayo kita buktikan. Benar nggak? Nggak pakai pupuk kimia sampai 100%, tapi 50% aja. Yang 2 kilo jadi 1 kilo per batang. Campur dengan ini. Pakai itu. Oke? Barangnya belajar Bu. Masa saya mau ibu? Ibu lebih kaya daripada saya. Dia bilang. Ibu kan bakal untung kalau pakai ini. Begitu. Belanja Bapak Ibu, priority 62 juta. Dicobanya, sekarang udah belanja tiap bulan 50 juta. Ini nggak harus pandai, yang penting siasat bagus. Dan pastinya produk-produk kita nggak pernah bermasalah. Semua ada di YouTube, silakan Bapak Ibu cek di YouTube. Nggak pernah orang komplain.
mobil rusak karena ekorasi, tak pernah Pak. Kalau pernah di YouTube tengok, jangan pakai ekorasi, meledak mobil, rusak mobil, nah, nggak pernah ada begitu. Semua barang kita bagus. Nih, yang penyakit gula, saya pikir, saya ambil. Silakan masuk sini. Pagi, sama siang. Ini sunnah Rasul. Keren. Saya juga dapat anugerah dari Allah karena penyakit gula, Pak. Bukan karena sering prospek dikasih minum manis, Pak. Bukan. Iya kan? Wah, saya luxury itu Bapak Ibu, 3.000 kiri, 3.000 kanan, berarti 6.000 orang dijumpai Pak. Kalau satu orang ngasih teh manis 2 gelas, 1 gelas 2 sendok, Pak, berapa sendok Pak? 1.000. Hancur Pak. Kan bukuin caranya Bapak Ibu. Dan saya bukan gula karena kelakuan saya, tapi gula karena mama saya penyakit gula. Saya terima, nggak apa-apa Pak. Cuma saya enjoy aja. Kenapa? Ini saya konsumsi. Epid khusus kambing, baru saya masuk lagi Aspro nih. Aspro baru kolagen. Kolagen paling enak juga. Dan kelapa campur sama kolagen. Seger. Apalagi belum puasa pagi buka puasa ya. Pakai kolagen pakai es. Wah, nikmat kali. Hasilnya apa? Muka glowing. Ya, dan dari kata Ustaz dan benar-benar kenapa Ustaz? Jatuh cinta, jatuh tempo. Jatuh tempo satu lagi Pak. Ketemu sama Rajia, sama polisi pas jantung terus. Nah, padahal benar Pak, kan saya bilang gitu kan, ada Rajia mau pasang. Jantung berdebar juga, ada apa-apa. Namanya mereka kerja, ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, saya tanya sama polisinya, Pak, dengan kenapa saya polisi, bisa nggak tanda-tanda murah nama? Penyakitnya Bapak Ibu tadi ya, semakin tinggi jabatan, semakin cepat miskin. Bapak saya Bapak Ibu masuk sebagai honor pertama, ya, yang akan jadi PNS, sekolah di PDN, habis jadi camat, jadi kapok pernah sekali, camat 4 kali, baru jadi kadis pendapatan, baru jadi sekda. Habis itu miskin Bapak saya. Kenapa? Ya gajinya berkurang. Yang harus gaji 5 juta menjadi itu berapa? Cuma 6 juta 1 bulan. Sama dengan tentara kan? Wah ini kapten, besok mayor, letkol, kolonel, brigjen, major, legend, jenderal. Habis itu miskin. Sementara kalau di sini, semakin lama Anda mengajak orang masuk silaturahmi, Anda akan semakin besar, maka Anda akan semakin banyak rezekinya. Saya, Bapak Ibu, dari PTBes 1 minggu itu paling sedikit dapat 8 juta 1 minggu, ya, kemarin 12 juta. Per bulan saya ada gaji lagi namanya breakaway. Apa itu breakaway? Setiap leader saya akan dapat lagi di itu hak saya. Bulan ini saya gaji saya nggak banyak Bapak Ibu, 68 juta 300 1 bulan ini. Bulan kemarin berapa? 46 juta. Bulan kemarin 38, bulan kemarin 26. Berarti makin lama di PTBes ini bukan gaji kita makin tinggi, tapi makin besar. Kenapa? Kan jadi pertumbuhan Pak. Yang peraih motor kan pengen jadi peraih mobil. Caranya bagaimana? Yang peraih motor itu ciptakan peraih motor kiri kanan juga. Ajak orang jangan cuma jadikan pelampiasan Anda, tapi bina dia. Sukseskan dia, maka Anda akan dapatkan mobil. Yang atas akan dapatkan banjir. Yang atas lagi akan dapatkan kursi. Itu Bapak di sini Pak. Makanya saya Bapak Ibu, kalau mau sukses, saya harus kenal lain. Saya banyak dapat reward itu karena banyak ide di bawah saya yang dapat reward. Oke? Ini program. Silakan pilih Pak, mana mau dengan kebutuhan. Bapak Ibu, mandi pakai sabun? Pakai ya? Lupa saya bilangkannya. Belilah sabun ini. Ini masuk di sabun yang lain. Silakan di sabun ini. Ini botak saya dulu banyak nih, sekarang udah kurang. Saya pakai yang namanya honey, ada honey. Nah ini pola itu kulit. Yang honey itu bisa disambung sendiri. Mama atau siapa yang gugur rambutnya, atau saya ingin tumbuh lagi rambutnya, silakan konsumsi sabunnya pakai sabun honey. Mama, saya rasa ya, Mama usia 50 tahun, lipstick dari 2 kuning saya ya. 2 kuning dari 2 sehat. Pernah nggak dikasih yang jual lipstick 1 aja? Bapak Ibu kalau di sini konsumsi kolagen, ya konsumsi lipstick, tapi jadi artis lah. Jadi artis jangan Bapak Ibu artis di Facebook bagi itu bukan gitu modelnya. Cerita Pak, udah saat ini terus Mama, jangan kita pakai lipstick hanya untuk
Berapa caranya Bu? Selokong kaki kita orang lain. Nah, itu dia konsepnya, ya. Jadi beli barang kita, mau saya beli barang yang lain, tuh ya. Silakan pilih. Ada yang hitungannya berapa? Semua hidup. Dan kita nggak tentu poin. Beda sama MLM lain. MLM lain tiap bulan ada kewajiban, kalau kita nggak ada. Dan poinnya nggak ada. Poinnya terus sampai tembus apa yang diberikan sama perusahaan, ya. Nah, Bapak Ibu ini peringkat-peringkatnya. Peringkat yang pertama tadi itu 2 juta. Itu saya bilang pakai orang miskin dan pakai orang nggak mau banyak pahala. Tuh, kenapa? Karena satu titik Anda hanya berhak untuk mendapatkan 2 jalur aja. Berarti Anda memberikan kontribusi kepada umat hanya 2. Nah, saya pilih ini Pak, karena saya ingin kaya nggak mau dikit. Saya nggak mau beli Xenia, tapi saya ingin beli apa? Saya nggak punya ladang 1 hektar, tapi saya ingin punya ladang 31 hektar. Karena saya nggak punya lahan, makanya saya beli dulu pupuknya. Saya sekarang udah punya ladang 30 hektar. Berbeda, ya. Ini strategi. Anda beli ladang, jangan beli dulu ladangnya, tapi beli pupuknya dulu. Sampaikan sama orang lain, cerita sama orang lain. Nih, 30 sepiti itu maksudnya apa? Kalau dia 1 titik Bapak Ibu, berarti Anda akan berhak untuk mendapatkan 1 motor, nilainya 20 juta. Baru berikutnya dapat mobil 150 juta, ya. Baru dapatnya di Mokes 500 juta. Baru Pajero 1 miliar. 1 miliar 550 tambah 20 berarti 1,67 miliar. 1 titik. Makanya kalau Bapak Ibu banyak pergaulannya, banyak impiannya, jangan beli 1. Kenapa? Rugi. Anda punya potensi 1 ember yang nabung cuma 1, kan rugi namanya. Ya kalau kita punya potensi yang besar ya, siapa dong penampung yang besar? Sugih kalau perlu, jangan ember ya kan? Itu konteksnya ya. Nah Pak, saya punya duit nih 60 juta. Saya juga dulu Bapak Ibu ya, punya duit juga. Saya dulu di sini mainnya baru April gitu. Tapi saya nggak mau dari sini, nggak mau saya. Saya nggak mau mengecilkan hati impian saya kepada orang. Impian saya besar. Dan saya akan mengajak orang juga bagaimana dengan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini ada percepatan. Kalau ini lambat Pak. 1. Kalau ini kan langsung dapat 31 poin Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pengen priority 31 poin, berarti Anda harus priority. Nggak mungkin ada basic ngajak priority, mana mau dia. Apalagi Anda punya mobil, punya duit, ngajak orang masuk priority, dia akan curiga. Kau aja nggak berani ngambil priority, kok kau basic, kok suruh aku ambil priority. Jadi Bapak Ibu, saya penuh diri Anda, ya. Orang juga akan bingung Pak, bagaimana kau bisa memberikan kontribusi begitu banyak sama orang, kau sendiri baru 1, kan? Jadi harus siapkan dulu badannya, gitu ya. Oke Bapak Ibu, cara menjalankannya gampang. PCA, pakai produknya cerita sama orang lain. Baru ajak pertemuan. Jangan belajar dulu, lama. Jangan handphone, lama Pak. Itu aja. Kamu dulu Pak. Mau lunas? Mau ada bro? Belum. Mau di rumah kan? Kamu di rumah? Pengen? Mau dong? Datang ke sini saya. Ini tiketnya. Kalau kau mau, bilang. Kalau kau nggak mau, banyak butuh. Udah itu aja Pak. Pulang kemarin. Bapak Ibu duduk seperti di sana. Di belakang mereka duduk, Bapak Ibu di depan ini. Gitu, ya. PCA. Ini bonusnya Pak. Bapak Ibu, siapa yang pernah main MLM, coba lihat. Ada nggak sedikit banyak bonus yang Anda terima ketika Anda menjalankan bisnis itu? Kalau ada, saya cium kaki Anda. Nggak ada. Inilah Bapak Ibu yang 50% fight out tadi. Uang yang 1.000 perak di Indomie tadi, inilah mau dibagi-bagi. Makanya harus tahu caranya. Saya akan ajarkan. Yang closing hari ini boleh dipegang besok pagi ya, jam 8.30 ya. 8.30 kita ada training Pak, khusus membedah marketing plan. Itu di Hotel Kailani Medan, Jalan Setiabudi. Silakan kalau mau hadir, langsung kita bedah. Karena kalau Bapak nggak tahu ini, bingung nanti dapat duitnya, ya. Nah, ini bonus sponsor. Gaji harian, yang gaji saya paling sedikit Bapak Ibu 8 juta per minggu. Saya dapatkan dari sini. Ini bonus sponsor sorry. Bonus sponsor adalah bonus harian yang kita mengajak orang. Jadi contoh, Bapak Ibu closing, besok ngajak basic 1 titik, maka besok Bapak Ibu gajian porsi dulu. Pak, dia ngambil reguler 3 titik kali 2 juta,
berarti 6 juta. Besok sponsornya akan gajian 1.200. Pak, kalau saya mau ngajak bisnis 7 titik kali 2 juta, 14 juta, maka akan mendapatkan gaji 2.800.000. Pak, ngambil skotik 15 titik, besok gajian 2 juta. Pak, ada yang 2 juta, berarti Bapak Ibu 30 1 titik, maka akan gajian 12.400.000. Wah, ini paling keren. Ada di sekitar kita. Orangnya pasti banyak. Kenapa, Pak? Kalau orangnya ambisius, pasti tertarik sama usaha ini. Kalau pergaulannya banyak, pasti cepat dia akan memikirkan balik modal dan bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Kalau dia orang kaya, mana mungkin main basic, pasti main dulu. Tinggal Bapak Ibu terukur menyampaikannya, itu aja. Kenapa? Setiap hari gajian 12.400. Ketika mengajak, berarti kecil Pak sama orang-orang yang ambisius, kecil, 60 juta. Karena dia untuk bangun usaha aja paling sedikit modal 1 miliar, BEP-nya itu paling tidak 3 tahun baru balik. Di sini nggak sampai Pak, 3 bulan udah balik modal, bahkan dapat mobil cash 150 juta. Ya, ini bonus pasangan dari cerita tadi. Yang gaji saya dapat tidak per minggu, karena titik saya banyak Pak. Ini 1 titik ya. Ini kalau contohnya basic, karena kita binari, ya. Ngajak basic belum gajian karena belum ada pasangannya. Ngajak setelah kanan lagi dapat reguler akan gajian 50.000. Nah, si basic ngajak, si Ali ngajak si C ngambil bisnis di apa kita dapat? Dapat. Karena kita memberi wasilahnya akan dapat kira-kira penikmat pasangan. Itu secara otomatis akan dihitung per minggu berapa pasangannya, maka akan bergajian lah gaji mingguan. Kalau BCA sekitar Kamis malam 11 juta. Kemarin lumayan banyak lah kemarin. Nah ini dia ya. Jadi kalau basic akan dapat segitu gajinya Pak. Yang dapat gaji besar itu adalah ketika punya biaya banyak, karena memang berpasangan lah semua. Tuh ya. Nah Bapak Ibu, ini reward-rewardnya. Reward dari PTBS ya sangat dahsyat, 1,7 miliar. Di sini Bapak Ibu capek. Di sini yang masih Bapak Ibu diketuain ya, ditolak. Di sini prosesnya mendapatkan poin 100 kiri 100 kanan. Pak, apakah 100 orang kiri 100 orang kanan? Terserah. Berarti akan Anda mau ketemu dengan 200 orang. Bisa Pak, ketemu cuma 4 orang. Bisa. Bapak Ibu ngambil priority ya. Harimau pasti berkawan dengan harimau Pak, nggak pernah dengan kambing. Ketika priority pasti kawan-kawannya akan priority juga. Ya, priority 31 titik kali 2 sebelah kanan, berarti berapa? 62. Tambah kita di atas priority juga, berarti 15 tambah 62, 75. Sebelah kiri juga sama. 2 orang ambil priority, tambah poin kita 15, 75. Pak, tapi 100 ada promo sampai bulan 12. Tuh promo dari Pak Febri. 75 kiri, 75 kanan. Anda nggak perlu harus 100. Manfaatin Pak, 25 tambah 25, 50 kali 2 juta, diskon 100 juta. Itu loh Pak Febri baik hatinya. Udah ini promo rewardnya, tambah lagi promo lagi. Ayo ambil sikap hari ini Pak. Saya bikin mobil, lanjutnya gampang Pak. Gampangnya biar Pak. Yang 100 poin ini atau 100 orang ini, ya. Satu aja bantu agar tembus reward motornya. Sebelah kiri juga sama, bantu agar mereka juga tembus rewardnya. Maka mereka dapat reward motor 100 kiri 100 kanan, 200 poin dari mereka menyumbang, tambah poin lama angka 100, maka sebelah kiri 300, sebelah kanan 300. Maka Anda dapat 150 juta hanya dengan melahirkan preh motor kiri, preh motor kanan. Pak, pengen pakai roda gampang Pak, jumpain preh motor. Kamu pengen mobil? Pengen. Bantu dong bawa kamu, dapat motor. Oh gitu Pak, iya, ayo seminar. Ayo ajak training yang udah lulusin. Mereka masuk PTBS bukan beli produk, tapi bagaimana agar dia terwujud. Betul ya? Bantu Pak. Nah akhirnya mereka lulusin. Pengen sulit, gampang Pak. Mana preh motor? Pengen mobil? Pengen. Ayo dong kerjasama. Buat seminar. Kita akan training datang, gitu Bapak Ibu ya. Coba lihat nih, 1.500 kiri, 1.500 kanan, 3.000. Berarti Anda
menciptakan leader di bawah Anda dapat pajero, dan di sebelah kanan dapat pajero, maka Anda akan dapatkan sukses yang tinggi. Ini namanya bisnis tahun malam. Sukses kan di bawah, maka Anda akan sukses. Coba lihat orang kaya sektor Bapak Ibu, punya ladang sektor. Karena dia melahirkan satu orang yang punya ladang sektor. Maka dia tidak sendiri, tapi kalau di sini, kalau Bapak Ibu sukseskan orang di Bapak Ibu. Itu kuncinya. Oke? Caranya gampang Bapak Ibu. Ya, yang penting itu mau nggak saya kasih 1,6 miliar setahun? Mau? Yang nggak mau siapa? Yang nggak mau siapa? Ayo, ngayal dulu. 1,6 miliar ini basic loh. Basic Pak. Basic. Kalau mau beli tiket saya berarti 1,67 miliar kali 31, 55 miliar. Makanya motor saya dapat 16, mobil cash saya dapat 14, masih ada sisa lagi. Gitu ya. Oke? Join. Maka Anda akan saya buka ilmunya bagaimana caranya bisa mendapatkan 1,6 miliar. Kalau punya utang 5 juta putus start Bapak Ibu. Ya, makanya utang saya lunas setahun. Saya main besar, nggak mau saya main kecil. Nah, strateginya gampang Pak, Bu. Anda join, tugasnya cuma ngajak 2 orang aja. Siapa 2 orang ini? Yang pengen Anda bantu, yang pengen Anda tolong. Kalau dia masih negatif tinggalin aja, gue capek aja. Udah miskin, betul ya? Dibilangin nggak mau, diajak bisa nggak mau, utangnya banyak, biar Pak. Kita satukan dulu visi-visi. Ya, jangan bingung nanti, mana kemen, mana supir, mana penumpang, semua jangan bingung. Kan aja Pak. Itu aja. Ya, 2 orang. Siapa ini? Orang yang bingung dengan hidupnya nggak kaya-kaya. Siapa ini? Orang yang otaknya di kuadran kiri. Berarti banyak market kan? Silakan pilih Pak. Siapa ini? Adalah orang-orang yang kita ajak, kita akan kasih 1,7 miliar. Nah, bulan kedua bilang sama dia, aku disuruh Pak Budi cari 2, kau juga harus cari 2. Coba. Oh gitu? Iya. Di bulan ketiga gampang Pak, tinggal duplikasi. Yang ini ditelepon. Kau kontrol anggota agar bantu cari 2. Besok ada seminar. Ini juga sama. Tugas kita adalah controlling, membina mitra. Gitu. Ya, oke Bapak Ibu, kita hitung ya. Ini materinya. Saya nggak tipu-tipu di sini. Bapak Ibu ini ya, lihat nih. Bulan pertama tugasnya cari A dan B. Basic, oke lah, nggak apa-apa. Tadi basic berapa gajinya? 400.000. Si A, si B berapa? Closing kita gajian 400.000. Berarti kita gajian berapa? 400 tambah 400, 800.000. Tambah lagi Pak, bonus pasangan limpul. Uangnya jangan dulu dimakan, jangan dulu dihabisin, jangan dulu poya-poya. Ngapain uangnya Pak? Bilang sama si A, minggu depan ada lagi seminar di hotel Amanda. Itu kan berbayar, tiketnya aku belikan kau A. Tapi kau carilah orang 10 akan hadir ke seminar. Itu dia. Jadi yang beli tiket Bapak Ibu hari ini adalah orang yang closing kemarin. Makanya mau dia beli tiket Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu juga gitu, sering ngajak orang closing, bayarin dong tiketnya. Biar apa? Biar cepat kembangnya. Gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau prospek pribadi-pribadi, rumah-rumah besar loh dia ya. Besar. Cobalah ajak ke kafe nongkrong 1 orang. Karena itu dibawa sama istrinya. Ngobrol, makan-makan, suaminya ngerokok, lalu kena jam 12 siang, makan pulang lagi. Habis 300.000 Pak, 3 jam, kurang segini. Oh iyalah, betul karena awal nggak pandai menjelaskan, dia lagi sok pintar. Akhir dari depan, nggak enak sama kawan. Mana pilih Pak? Uang dulu 1.000, Bapak Ibu belikan tiket aja di sini. Dapat berapa? 10 orang. Bapak Ibu nggak perlu kerja. Cukup kami dari yang udah paham ini yang menjelaskan kepada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu di belakang, pantau. Oh, Bapak Ibu 1.000, oh Bapak Ibu semangat. Wah, lo sih gitu aja. Itu konsepnya, ya. Nah, tengok nih. Bulan pertama 1 kiri 1 kanan. Berarti skor Anda 1-1. Ya. Bulan kedua, karena mencari 2, skor itu berapa? 2 kiri, 2 kanan. Bulan ketiga jadi berapa?
4 kiri 4 kanan. Bulan keempat ini berapa? 8 kiri 8 kanan. Bulan kelima ini berapa? 16 kiri 16 kanan. Bulan kanan ini berapa? 32 32. Bulan ketujuh berapa? 64 64. Bulan ke-8 ini berapa? 128 kiri 120 kanan. Ingat ya, reward motor 100 kiri kanan. Berarti Anda udah dapat reward itu di bulan ke-7 minggu kedua Anda ke 100, berarti dapat reward 20 juta. Pak, lama kali Pak, saya pengen cepat, jangan tiap bulan dong, tiap minggu, dan jangan ngajak orang basic. Coba aja priority, pasti dia Pak, nggak sampai seminggu. Iya kan? Ya kan? Tinggal posting aja itu. Tuh ya. Nah, bulan ke-9 udah terjadi Pak kebutuhan. Masing-masing orang cuma cari 256 kiri 256 kanan. Bulan ke-10 512 kiri 512 kanan. Ada angka 300 Pak, 312 kanan. Berarti akan dapat mobil cash 110 juta. Bulan ke-11 Bapak Ibu akan mendapatkan poin 1024 kiri 1024 kanan. Masing-masing cari 2008 ada angka 500 berarti dapatlah 500 juta. Selanjutnya 2008 masing-masing cari 2 berarti 4080 96. Ada angka 3000 kiri 3000 kanan berarti akan dapatkan luxury 1 miliar. Hanya mencari 2 orang, jangan setir yang hanya miliar Bapak Ibu. Hari ini 1 2 2 4 8 16 itu kelipatan. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kunci lah ini, kunci ke atas, kalau kita ke bawah. Kadang-kadang orang MLM kunci ya, tanya sama dia kunci itu apa, dia nggak usah ngomong gitu, ya. Rupanya mereka punya laki selama ini, enggak juga kok. Yang bersih-bersih dia, habis lah pasirnya, kayak kecil. Nah, kalau sini nggak begitu, ya. Nah, semakin banyak. Setiap orang belanja berikut Pak, berikut luxury, semua begitu. Masa takut lagi, yang itu. Makanya keluarlah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya ya. Hari ini kita ada promo spektakuler Bapak Ibu. Yang join hari ini ngambil reguler akan minat gratis di Hotel Le Colonia Medan tanggal 8 sama 9 Januari. Mulai dari masuk pagi sampai besok sore, jam 6 sore berikutnya. Sabtu masuk, jam 6 sore berikutnya segala kebutuhan Anda, mulai dari makan, snack, semua akan ditanggung sama PTBS, sama GHI, sama leader Anda. Ngapain? Bukan jalan-jalan, bukan berenang, bukan malam bulan pengantin, bulan madu, bukan, tapi belajar Pak. PNS juga gitu. Ada prajabatan, kita pun ada, namanya training full day. Di training full day itu Bapak Ibu ya, 2 hari 1 malam, Bapak Ibu kening godok bagaimana ilmu King and Queen of Follow Up, Quadrant Cash Flow, Bullying Dream Team, membangun tim impian, benang marketing plan tadi baru 3 ya, dan percepatan rewardnya, dan ini strategi digital marketing. Bagaimana Bapak Ibu bisa main secara organik ya, di Facebook, di WA, itu semua akan diajarkan di medsos ya. Dan ini trend entrepreneur. Apa trend entrepreneur? Ada 3 orang kaya yang kita umum dulu. Yang pertama namanya born entrepreneur. Apa itu? Dia kaya, dia sukses karena bapaknya orang kaya. Baca tuh, coba dicek ya. Nah, yang kedua namanya ada post entrepreneur. Dia kaya, dia sukses karena kerja kerasnya. Jarang kita ketemu sama orang ini juga. Ibu Tanjung, contoh tuh, Storus, ya. Nah, Bapak Ibu ada yang ketiga, trend entrepreneur. Apa itu? Orang kaya, orang sukses yang dilatih. Contohnya Pak Ustadz, ya. Putu Mini, orang-orang biasa, Pak Ijal, itu akan menjadi trend entrepreneur. Orang kaya, orang sukses karena ada sebuah aplikasi Pak yang dilatih dan diciptakan. Tuh, ini trend sekarang. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi belajar yang terlalu tinggi, nggak perlu menunggu lama. Puncak jabatan Anda, manajer atau camat baru bisa berbicara. Di sini nggak perlu lama-lama. Itu dia ya. Nah Bapak Ibu itu gratis, ya gratis, tapi harus ambil paket reguler. Tuh. Nah, Pak, kalau saya cuma ada uang basic, boleh Pak, basic nggak apa-apa, tapi dapat kaos saja. Ini kaos karing
Komisi Terlibat. Ini salah satu personal branding yang paling keren. Jadi Bapak Ibu kalau pakai baju ini masuk ke rumah orang langsung dia tergugah hatinya. Kalau mukanya agak kiput berarti nggak akan closing. Kenapa? Karena dia punya utang. Ya, jadi nggak ada pembicaraan email Pak. Kalau gitu buat PPDS dekorasi dia akan curiga. Email ya ribut kita lagi baju. Ya, nah Bapak Ibu itu ya. Orang-orang yang sukses dapat memimpin yang ada dan berani untuk membuat keputusan. Saya Bapak Ibu, kalau tidak ambil keputusan tahun lalu, 3 tahun lalu, saya hari ini masih punya hutang. Tapi sekarang diajak politik saya nggak mau lagi, diajak calon bupati pun saya nggak mau lagi. Tapi saya di sini akan memberikan kontribusi. Di sinilah saya Bapak Ibu bisa bangun masjid kelak, insya Allah. Doakan yang baik ya. Bangun pesantren bukan dapatkan duit tapi gratis. Kenapa? 20 hektar di ladang saya nanti kalau punya ladang 2 hektar itu adalah untuk pesantren. Itu niat kita Bapak Ibu, biar nanti kita nggak susah. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ruangan ini walaupun panas-panas ya sebenarnya ruangan di bawah, tapi dipakai nggak ada masalah kita naik ke atas. Ruangan ini ada yang bayar, ya. Sering Bapak Ibu kalau pernah kadarnya itu ada yang bayar. Siapa yang bayar? Itulah orang yang peduli kepada Bapak Ibu. Orang yang sayang kepada Bapak Ibu. Saya berikan formulir nanti, tulis namanya di sini. Paling atas, yang mengundang Bapak Ibu. Selanjutnya tulis nama Bapak Ibu. Karena banyak kolom, mau sebanyak-banyak. Cukup tulis nomor HP Bapak Ibu. Saya itu serahkan sama leader yang mengundang Bapak Ibu hadir di ruangan ini. Oke? Nah, Bapak Ibu, karena acara sudah habis ya. Dan kami juga pengen bagaimana kita hari ini bisa sama-sama ya bisa berangkat ke Baitullah dalam satu grup yang namanya Gerakan Umroh Super Akbar 2000 jamaah. Bagaimana juga kita bersama agar Bapak Ibu juga bisa melunaskan hutang ribanya, membantu umat sebanyak-banyaknya agar terbebas dari hutang riba. Kami juga berharap kepada Bapak Ibu semua bagaimana jadi pejuang keluarga. Bagaimana Bapak Ibu bisa hari ini tegak berdiri bangga sebagai orang tua mempersiapkan masa depan anak. Saya tantang Bapak Ibu hadir ke depan ini untuk mengambil formulir dari saya. Buktikan bahwa Bapak Ibu hadir di ruangan ini itu adalah gerak Allah. Allah yang menggerakkan hati Bapak Ibu hadir di ruangan ini. Ya. Bapak Ibu berdoa sama Allah, biarkan yang keluar silahkan Bapak Ibu. Kita butuh pejuang, kita butuh orang-orang yang sangat peduli kepada keluarganya. Jangan hiraukan, tapi tanya hati Bapak Ibu. Silakan ambil formulirnya ke depan. Saya nggak sempat dan saya tidak mau diantarkan kepada Bapak Ibu. Silakan ambil sini. Silakan Bapak Ibu yang mau formulirnya ambil ke depan. Ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita menjadi insan yang peduli kepada keluarga kita. Silakan Bunda, ambil satu, berdiri dulu, biar kita foto dulu sini Bunda. Nanti kita bahas sama Ustaz. Silakan ambil sini dulu, jangan dulu keluar Bapak Ibu, silakan. Kita foto dulu, kita berdoa dulu sama Allah ya. Sini silakan Bapak Ibu yang mau ngambil, silakan. Ayo silakan berdiri sini. Silakan Pak. Bunda, ayo. Iya, foto kita. Pak Ustaz, ya. Silakan doanya sini. Kita doa sama Pak Ustaz Bapak Ibu. Biar Pak Ustaz berkah. Lagi live ya, jangan dimatiin. Silakan Pak Ustaz bimbing doa. Sini Bapak Ibu, ada sana semua kita ya. Diangkat formulirnya, Bapak Ibu sambil doa sama Allah dipimpin oleh Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ayo semuanya Bapak Ibu berbaris, biar kita foto dulu. Foto nanti baru kita berdoa bersama. Sini Pak, ayo. Ayo foto-foto dulu foto. Itu jangan lagi live. Ada foto begini. Satu foto aja cepet-cepet. Oke, kita mari berdoa, mari tengadahkan tangan, kedua telapak tangan kita ke langit. Ikhlaskan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah sambil beristighfar. Astagfirullah Rabbal Baraya
Saksikan ya Allah hari ini kami berdiri ya Allah, menengadahkan kedua telapak tangan kami ke langit-Mu ya Allah, pertanda kami sangat mengharap pertolongan-Mu ya Allah. Kami yang berdiri ini ya Allah adalah hamba-hamba-Mu yang sangat butuh sekali pertolongan-Mu ya Allah. Di antara kami ada yang punya hutang riba ya Allah, beli rumah pun dengan cara riba, beli mobil dengan cara riba, beli kereta dengan cara riba ya Allah. Hari ini kami tahu betapa besarnya dosa itu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami tidak ingin bertemu dengan-Mu, kami tidak ingin sampai ajal kami tidak ingin mati dengan suul khotimah ya Allah karena hutang riba itu ya Allah. Hari ini kami sudah ketemu PTBS ya Allah, bisnis syariah, bisnis yang sudah banyak membantu orang lunas dari hutang-hutang ribanya, yang sudah banyak membantu orang punya kendaraan cash, punya mobil cash, bahkan rumah 1 miliar cash ya Allah. Maka izinkan kami hari ini, kami sudah menyatakan sikap, kami sudah memutuskan akan bergabung di PTBS ini ya Allah. Kami sudah putuskan akan berjuang segenap jiwa dan raga kami, dengan segenap usaha kami, ditolong oleh saudara-saudara kami yang sudah dahulu bergabung di sini ya Allah. Kami ingin wasilah PTBS ini lunas hutang kami ya Allah. Kami ingin melalui PTBS ini lunas hutang-hutang riba dosa besar itu ya Allah. Kami ingin wasilah PTBS ini kami memiliki kendaraan cash, punya kereta cash, punya mobil cash, punya rumah cash. Bahkan ya Allah, kami ingin dapat rezeki dari PTBS ini sehingga kami bisa umroh cash ya Allah, membawa anak istri kami ya Allah ke tanah suci ya Allah. Melalui wasilah PTBS ini kami ingin sholat di Masjidil Haram bersama anak istri kami ya Allah. Dan kami juga ingin membawa ayah ibu kami yang sudah tua ya Allah, karena dari usaha yang lain mustahil kami bisa membawa mereka ke tanah suci ya Allah. Dengan pekerjaan kami selama ini kami belum sanggup membawa ayah ibu kami umrah bahkan haji di tanah suci ya Allah. Kami ingin bersama ayah ibu kami menggandeng tangan mereka yang sudah keriput ya Allah, menggandeng tangan ayah ibu kami yang sudah tua ya Allah, agar kami bisa sholat bersama di Masjidil Haram, agar kami bisa tawaf di Ka'bah-Mu yang mulia ya Allah. Dan kami ingin ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Kami ingin membawa anak istri kami berziarah di makam Rasul-Mu. Kami ingin membawa ayah ibu kami ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Karena kami tidak akan selamat kelak di yaumil mahsyar kalau tanpa syafaat baginda Rasulullah. Izinkan kami ya Allah sebelum ajal menjemput kami bisa ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami sebelum kami mati ya Allah bisa membawa anak istri ayah ibu kami, ayah ibu mertua kami ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah, sehingga kelak kami pantas ya Allah, pantas mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Kabulkan doa kami ya Allah, jadikan PTBS ini wasilah kami mewujudkan semua itu ya Allah. Ya Allah, jadikan PTBS ini solusi atas dosa riba kami, solusi untuk mewujudkan impian kami, terutama berangkat ke tanah suci untuk umrah dan haji ya Allah. Ya Allah, jaga PTBS ini ya Allah. Ya Allah, jagalah PTBS ini agar PTBS bisa semakin banyak membebaskan umat dari riba ya Allah. Jaga pimpinannya, jaga karyawannya, jaga segenap perusahaannya. Jagalah PTBS ini sampai akhir zaman, sehingga kami semua bebas dari dosa riba. Kami bisa membawa keluarga kami ke tanah suci, dan kami bisa husnul khotimah ya Allah. Taqabbal du'ana ya Rahman, taqabbal du'ana ya Rahim, taqabbal du'ana ya Mujibas Sa'ilin. Kabulkan doa kami ya Rahman, kabulkan doa kami ya Rahim, kabulkan doa kami ya Mujibas Sa'ilin. Kami yakin PTBS adalah solusi atas semua itu. Maka
kuatkan hati kami, kuatkan semangat kami, beri kami kekuatan yang berlebih-lebih ya Allah. Berikan kami semangat yang tanpa batas sehingga semua itu bisa diwujudkan tahun depan ya Allah. Kami tak mau lama-lama, kami ingin semua itu dapat terwujud di tahun 2002. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Kabulkan doa kami ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkan doa kami ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, terima kasih. Semoga Bapak Ibu ya sedikit tersiratnya rohaninya. Jadi mudah-mudahan komplit semua kita. Apalagi nanti di depan lama ya, itu kita akan muasabah